Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah untuk memasuki bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan ini Allah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada semua makhluknya, wabil khusus terutama kepada kita umat muslim yang melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Mari di bulan Ramadan ini kita memperbanyak untuk beribadah, zikir, baca Al-Quran, sholat tahajud, dan memperbanyak untuk memperdalam ilmu agama. Dalam kesempatan ini ada sedikit hikmah yang akan saya sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam rizki kepada kita. Salah satu rizki yang tidak ternilai harganya adalah keturunan atau anak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaannya terhadap wanita, wal banin, dan anak. Oleh karena itu, ketika kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sayangi anak itu. Kasihi anak itu. Jangan sampai anak kita jadikan sasaran kemarahan ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga. Ini kenapa? Karena anak merupakan bekal kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila bitalatin. Hanya 3 yang akan mengikuti manusia ketika dia sudah meninggal dunia. Amalnya semua terputus, tetapi yang bersambung cuma 3. Yang pertama yakni amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Awaladin sholihin yad'auna. Kenapa di dalam hadis ini cuma dikhususkan anak, tidak orang tua, tidak seperti istri? Kenapa kok cuma anak yang dikhususkan? Karena hanya anaklah yang memberikan kita kontribusi, artinya hubungan antara orang tua dan anak ini tidak akan terputus selama-lamanya. Oleh karena itu hadisnya menunjukkan anak yang soleh, bukan istri yang soleh. Kalau seumpama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan yang keempat dan istri yang solehah atau suami yang soleh yang mendoakan istri atau suaminya, ini nanti menjadi hal yang bingung. Karena istri itu tidak selamanya menjadi istri kita. Ketika kita meninggal dunia, istri kita masih hidup, belum tentu istri kita selalu mendoakan kita. Ya, kalau istri kita menjanda selamanya. Nah, kalau istri kita setelah kita meninggal terus dia menikah lagi, mustahil istri kita akan mendoakan kita lagi. Kadang-kadang orang masih hidup saja, istrinya sudah diambil orang lain. Oleh karena itu hubungan suami istri ini terputus. Berbeda dengan hubungan anak. Anak selamanya akan menjadi anak walau bagaimanapun. Dan insya Allah ketika anak mendoakan orang tuanya,
doa anak kepada orang tua ini makbul, diijabahi oleh Allah, sebagaimana doa orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, mari kita sayangi anak kita. Kita kasihi anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi sasaran kemarahan ketika kita ada percecokan dengan suami, ada percecokan dengan istri, ada percecokan dengan saudara dan lain sebagainya. Jangan sampai anak menjadi korban. Di sini ada pelajaran yang harus kita ambil, bahwa jangan sampai kita itu sering ataupun sekali saja membentak anak terlalu keras. Karena ketika anak dibentak terlalu keras, maka akan timbul di dalam otaknya bahwa orang tuanya ini sifatnya keras, tidak menyayangi dia. Padahal semua orang tua tidak ada yang tidak sayang kepada anaknya. Ketika anak kecil melakukan kesalahan, ini jangan sampai kita terlalu menyalahkan anak kecil itu. Ingat, anak kecil itu Allah saja tidak menulis dosanya. Dosa anak kecil meninggalkan sholat, dosa anak kecil tidak berpuasa sebelum dia berusia balik atau minimal usianya tamyiz 10 tahun, maka Allah tidak menulis dosanya. Jika Allah saja mengampuni kesalahan anak kecil, harusnya kita sebagai orang tua juga memaklumi kesalahan anak kecil itu. Jangan diperbesar. Kok anak saya kok rewel terus, tidak mau makan, disuruh selalu membantah, kerjanya cuma nonton TV terus. Nah, kalau masih anak kecil ya dimaklumi, dididik dengan baik-baik. Jangan sampai masih anak kecil terus kita bentak. Ini nanti ketika kita sering membentak anak kita, jangan-jangan Allah itu murka kepada kita. Secara tidak langsung Allah akan berkata kepada kita, aku saja memaklumi mereka, aku saja memaafkan dosa mereka. Masa engkau yang makhlukku, yang derajatnya jauh lebih rendah daripada aku, masa sih engkau tidak mau mengasihi makhluk yang aku kasihi, dalam artian anak kecil ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu saat ini mari mulai sekarang ini kita sayangi anak kita. Kita kasih anak kita beri anak kita penghidupan yang layak, kita perlakukan adil di antara anak-anak kita, sehingga nanti insya Allah ketika kita sudah tua di dunia, anak kita merawat kita dengan sebaik-baiknya, merawat kita dengan ikhlas, dan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita selalu mendoakan kita di dunia, memberikan doa kepada kita yang sudah di alam kubur, sehingga nanti kita berdoa, kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita, berkumpul dengan keluarga-keluarga kita nanti di surga kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.